Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari yang indah ini, karena Engkau amat mengasihi kami. Cintamu laksana sinar sang surya yang menyinari bumi ini. Maka kami bersyukur atas semua anugerah-Mu bagi kami. Dan kami mohon kepadamu, urapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami akan firman-Mu yang Engkau wartakan kepada kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak akan pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Demikianlah firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentengkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah pokok-pokok patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah berkecil hati, sebab engkau tak akan dipermalukan. Engkau akan melupakan masa remajamu yang memalukan, dan tak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penembusmu ialah Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan bersusah hati engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tak akan menggenangi bumi lagi, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau, dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil suci menurut Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu,
bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Semua orang banyak, termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, kita mendengar bahwa Nabi Yesaya memaklumkan janji keselamatan yang akan diperoleh oleh bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel akan mendapat seorang yang datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka dari kesulitan mereka, dari penderitaan mereka. Maka hendaklah mereka bersorak-sorai atas berita kegembiraan yang mereka terima dari Yesaya ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang lebih besar dari seorang nabi. Mengapa? Karena dia dipilih Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, jalan bagi Yesus yang akan datang ke dunia. Setiap hari ia selalu mewartakan pertobatan kepada orang-orang dengan harapan supaya mereka bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ini pekerjaan yang amat berat, karena ia mesti memastikan bahwa umat Allah telah menyiapkan hatinya, menyiapkan pikirannya, menyiapkan seluruh dirinya untuk menyambut Al-Masih yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan harian kita bisa melihat pengalaman orang-orang tertentu yang mempersiapkan kedatangan pejabat-pejabat negara di kampungnya, atau di kotanya, atau di tempatnya. Tentu mereka akan bekerja keras. Mereka akan berusaha berkomunikasi dengan masyarakat, mau bekerja sama dengan masyarakat, mempersiapkan jalan-jalan yang rusak, memperbaiki pagar-pagar, dan lain sebagainya, dengan harapan supaya ketika pejabat negara itu tiba di tempat itu, pejabat itu merasa bahwa memang masyarakat amat membutuhkan kehadirannya. Nah, itulah gambaran tentang Yohanes Pembaptis yang dari hari ke hari ia selalu berusaha mewartakan pertobatan kepada orang-orang supaya mereka bertobat, memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, hati mereka telah siap menerima Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga kita juga mau mendengar pewartaan pertobatan dari Yohanes Pembaptis, tetapi juga dari Nabi Yesaya, agar kita dari hari ke hari mempersiapkan diri kita menyambut Al-Masih yang akan datang. Semoga demikian. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur atas firman-Mu yang memberi petunjuk bagi kami
untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk percaya bahwa Yohanes Pembaptis datang ke dunia untuk mempersiapkan jalan itu, sehingga dari hari ke hari kami mau menerima pewartainya dan berusaha untuk melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Dengan demikian, ketika Engkau datang ke dunia, kami telah siap menerimamu. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.